Kalau dalam konteks yang tadi kita menyelamatkan orang itu kita dengan spiritual. Cuman saya berpikir gini Pak, oke, kita menyelamatkan orang dengan spiritual, jangan dengan kasar atau pentetan sama aparat itu. Kita melakukannya dengan soft, dengan bijak, seperti yang kita lakukan di media sosial. Nah, saya di sini berpikir, contohnya aja, waktu mahasiswa kemarin itu kejar-kejaran demo outmeet. Nah itu. Nah dari situ mahasiswa itu pada turun di setiap daerah itu pada melakukan demo seperti itu, tapi nggak ada hasilnya Pak. Entah nggak ditindaklanjuti atau mungkin pemerintah itu budek, itu nggak tahu ya. Nah sekarang kita sekarang dilanda COVID ini. Nah kita hanya berkampanye lewat medsos seperti itu kan. Nah saya berpikir, apakah yang kita lakukan hanya sekedar cuman ini gitu? Yang lainnya bisa bertindak, aparat aja bisa bertindak, bisa mengoyak-ngoyak kita jam sekian harus bubar bla bla bla. Enggak, wong kita turun ke jalan aja, kadang pemerintah itu budek dengan apa yang kita aspirasikan, apalagi cuma di medsos saja gitu. Nah saya bisa berpikir ini, kesimpulan dari ini mungkin hanya orang yang mempunyai kekuatan di atas sana yang bisa menyelesaikan ini. Kalau kita cuma menyadarkan lingkungan sekitar kita, dan itu pun belum tentu sadar. Seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Soal bagaimana kita memperbaiki keadaan itu banyak cara. Bisa dengan cara kognitif, ya. Zaman sekarang kita bisa namanya kampanye atau edukasi lewat medsos dan lain-lain. Tapi itu bukan cara satu-satunya, ya. Seorang yang tidak hanya intelektualis tapi juga spiritualis itu punya cara sendiri. Dia menjangkau jiwa-jiwa yang itu juga punya pengaruh penting di dalam pemerintahan segala macam. Tapi tidak gampang karena di situ ada pertarungannya sendiri, ya. Saya itu dan teman-teman yang terlibat di dalam pekerjaan seperti ini itu mempertaruhkan nyawa hampir tiap hari. Karena yang kita hadapi itu bukan manusia, tetapi yang mau mencengkram manusia. Dan tubuh-tubuh manusia itu kemudian menjadi medan peperangannya. Yang lebih repot adalah karena masing-masing tubuh itu kemudian punya egonya sendiri, tidak setia kepada diri sejatinya, ya. Nah, membuat orang menjadi benar, menjadi selaras itu nggak gampang. Itu butuh proses yang panjang, ya. Makanya saya tidak pernah menyarankan kita demo, kita apa, enggak lah, ya. Karena itu nanti risikonya tinggi, hasilnya belum pasti. Anda digebukin tentara belum tentu berubah, ya. Nggak usah lah, ya. Petunjuk Roh Kudusnya nggak ada yang begitu, ya. Sudah, pokoknya Anda jalankan apa yang Anda bisa, Anda kamanjangan apa kebenaran sejati, sambil kita bekerja di tataran energi untuk menyelaraskan semuanya. Dari situ nanti ada keajaiban yang nggak pernah terpikirkan, ya. Santai aja, ya. Jadi ketika kesadaran Kristus sudah bangkit, gitu ya, nggak ada yang bisa menghalangi itu, ya. Jadi gini, kenapa si orang-orang yang serakah ini sangat pede? Karena dia membayangkan, berasumsi bahwa tidak mungkin kekuatan Kristus ini bangkit lagi. Makanya kan mereka disebut sebagai anti-Kris. Dan mereka tuh pede banget gitu. Ya nggak apa-apa namanya juga mereka pede kan gitu. Usaha namanya juga. Tapi bukan kemudian tidak mungkin ada yang namanya kesadaran Kristus kembali. Ini pasti ada. Dan ketika ini muncul, ini tidak terkalahkan. Udah gitu aja intinya, ya. Yang penting kita konsisten, bertahap, pelan-pelan, pasti kemenangan itu kita raih. Ya, bisa dimengerti ya. Gitu, makanya saya tidak merekomendasikan segala bentuk kekerasan, ya. Kekerasan fisik itu enggak, saya ini. Kalau cerewet-cerewet dikit enggak apa-apa lah ya. Pedes-pedes dikit ngomongnya lumrah, ya. Manusiawi. Tapi jangan sampai kita bentrok secara fisik, apalagi dengan sesama bangsa sendiri, apalagi sama aparat, ya.
Kalau dialog bolehlah, debat-debat dikit boleh. Sisanya sudahlah, kita selalu berkati dengan kasih yang murni. Konsistensi kita dalam memberkati ini pasti membawa hasil, ya. Begitu ya. Baik, masih ada pertanyaan sebelum kita masuk ke sesi meditasi terakhir?